Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Bonang Waspada di Ligar. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai turunan parsial dan diferensial total. Nah, jadi pertama turunan parsial ya. Sebelum kita masuk ke turunan parsial, kita bahas dulu apa itu turunan yang non parsial ya, turunan biasa atau turunan dari fungsi satu variabel. Nah, jadi variabelnya satu ya. Misalkan Y sama dengan fx, di mana X sama dengan variabel atau peubahnya. Jadi Y merupakan fungsi dari X gitu ya. Jadi jika kita masukkan X kepada fx ini, didapatkanlah Y ya. Jadi Y itu tergantung sama X ya. Nilai Y itu tergantung X. Nah sekarang misalkan turunannya dari Y sama dengan fx, yaitu ini Y aksen sama dengan f aksen X. Sama dengan dy per dx, ini artinya adalah bahwa Y diturunkan terhadap X ya. Nah, jadi seperti ini turunan non parsial atau turunan dari satu variabel, hanya variabelnya tuh hanya X saja. Kemudian kita masuk ke turunan parsial atau turunan dari fungsi multivariabel. Artinya parsial itu berarti dia ada bagian-bagian yang kita menurunkan per bagian gitu ya, tidak langsung seperti turunan terhadap satu fungsi variabel ya. Atau dengan satu variabel. Nah, misalkan Z sama dengan f X, Y, di mana X, Y, X dan Y sama dengan variabel atau peubah. Nah, peubahnya ini ada dua variabelnya. Z ini nilainya tergantung dari dua peubah ini, X dan Y. Nah, sehingga tentu turunannya tadi kan variabelnya satu, turunannya hanya satu itu, dy per dx. Nah, sedangkan ini ada dua variabelnya. Berarti turunan parsialnya ada dua, yaitu do Z per do X dan do Z per do Y. Nah, perhatikan. Kalau turunan biasa atau turunan satu variabel ya, itu tulisannya D ya. Ini dy per dx. Sedangkan kalau parsial itu do, tulisannya gini, D-nya lebih membulat gini ya. Nah, jadi kalau kita lihat ada tulisan do seperti ini, berarti ini adalah turunan parsial. Nah, do Z per do X artinya adalah turunan parsial dari Z terhadap X. Ya, dianggap konstan Y-nya. Jadi untuk mendapatkan do Z per do X kita anggap Y dulu, Y sementara konstan. Kemudian yang kedua adalah do Z per do Y, artinya Z diturunkan terhadap Y ya, turunan parsial Z terhadap Y, dan kemudian X yang dianggap konstan. Nah seperti itu, jadi turunan parsial seperti ini, ada dua gini. Kemudian ada cara penulisan lainnya atau notasi lainnya, yaitu Z sama dengan fxy. Nah tadi kan kita do Z per do X atau do Z per do Y, bisa juga ditulis seperti ini. F diturunkan terhadap X, berarti tulis saja fx gitu ya. Fy, berarti Fy berarti ini si F diturunkan terhadap Y dulu gitu ya. Nah sehingga tulisannya bisa do F per do X atau do F per do Y ya. Jadi nanti tinggal sukanya saja yang mana lebih sederhana mana menuliskannya ya, lebih gampang mana. Kemudian sekarang kita masuk ke diferensial total atau turunan total. Jadi secara total, tadi kan kita parsial per bagian-bagian, sekarang langsung secara total. Nah, jika Z sama dengan fxy mempunyai turunan parsial pertama, nah, jadi jika Z nih punya turunan parsial pertama, ini berarti indikasi bahwa nanti bakal ada turunan berikutnya, turunan kedua, ketiga ya. Tapi nanti itu kita pelajari di materi kedepannya ya. Maka Z ya, memiliki diferensial total sebagai berikut. DZ, nah ingat ini. Ini notasinya DZ karena ini turunan total ya, tidak kita lakukan secara parsial. Atau kita mencari bagaimana ini udah dapat dua turunan parsial, gimana penulisannya atau menentukan diferensial totalnya. Nah ini rumusnya. DZ sama dengan do Z per do X dx. Ya ini D, ini do ya, ingat ya perbedaannya. Ditambah do Z per do Y dy. Nah ini totalnya. Jadi tadi misalkan kita udah turunkan, dia ada dua variabel kan, variabel X dan Y. Kita turunkan parsial, dapat turunan parsial terhadap X, turunan parsial terhadap Y. Kita gabungkan. Nah itulah diferensial total. Untuk fungsi variabel 3 atau lebih, ya bisa penulisannya misalkan W ya, jadi pakai huruf yang tidak akan terpakai lagi ya, fungsi W nih sama dengan fx y uz ya. Ya misalkan dia variabelnya 4 nih, si W ini tergantung terhadap 4 variabel, tapi ini bebas ya, mau dipakai huruf apa saja. Maka diferensial total dinyatakan sebagai berikut. dw, nah ini W kan, sama dengan do W per do X dx, do W per do Y dy, do W per du, do U, du,
do W per do Z dz. Jadi intinya adalah setiap variabel pasti ada turunan parsialnya, kemudian tinggal digabungin aja sesuai dengan posisi atau variabelnya. Ini kan do W per do X ya ada dx, do W per do Y dengan dy, do W per du sama dengan du, do W per dz dengan dz. Nah, jadi ini turunan total. Jadi misalkan 3 variabel yang 4 ya, misalkan x, y, z saja, berarti tinggal ya du-nya ini aja dihapus nih. Misalkan x, y, z saja, berarti si du-nya ini dihapus gitu ya. Jadi tinggal x, y, z saja. Ya, seperti itu. Kita langsung saja masuk ke contoh latihan soal ya. Misalkan ada z sama dengan 2x kuadrat y pangkat 3 dikurangin 3x kuadrat y ditambah 2x kuadrat ditambah 3y kuadrat plus 1. Carilah do z per do x dan do z per do y-nya. Nah, ya kita cari. Berarti pertama kita cari do z per do x. Nah, jadi si z ini kita turunkan terhadap x dulu. Nah, hasilnya apa? Nah, seperti ini hasilnya. Dapat dari mana? Ingat, kalau diturunkan terhadap x, kita turunkan variabel x saja, y-nya dianggap konstan kan tadi ya. Nah, ini dapat 4x, y pangkat 3 dari mana? Dari sini. Kan kita turunkan terhadap x, kita lihat variabel x-nya. Oh, ini x, berarti kita turunkan pangkatnya, biasa ya. 2 diturunkan ke depan jadi 4x ya. 4x, y-nya. Y-nya gimana? Karena dia konstan, maka tetap saja dia tidak berubah. Jadi ini turunannya ini 2x kuadrat y pangkat 3 sama dengan 4x y pangkat 3 ya. Kemudian ini min 6xy. Dapat dari mana? Dari ini. 3x kuadrat y diturunkan terhadap x, berarti yang diturunkan x saja, y-nya konstan, berarti kita biarkan saja. Berarti 2-nya ke depan jadi 6, x pangkat 1. Jadi 6xy ya. Kemudian ditambah 4x kuadrat. Dapat dari mana? Dari sini ya. 2x kuadrat diturunkan terhadap x. Jadi 2-nya ke depan 4 di x pangkat 1. Nah, ini harusnya pangkat 1 nih ya di sini ya. Harusnya pangkat 1. Nah. Kemudian kita lanjutkan lagi. Nah, berarti dia kemudian tidak ada lagi. Ini kan karena 3y pangkat 2 ya. 3y pangkat 2 itu kan dia y variabelnya. Sedangkan kita sedang menurunkan terhadap x. Berarti y ini kita anggap 0. Tidak ada karena konstan ya. Kenapa kok yang y ini dianggap 0 sedangkan y yang ini tidak kita anggap 0 tapi tetap saja tidak berubah ya. Karena yang ini dia ada dikalikan terhadap x ya. Jadi terkait nih. Nilai ini sebenarnya terkait, x sama y saling terkait. Sedangkan ini dia variabelnya sendiri gitu ya, independen. Y ini jadi sendiri, ya udah kita anggap konstan 0 karena dia tidak ada pengaruh terhadap x-nya. Jadi bedakan itu ya, ketika dia dalam satu fungsi itu saling mengalihkan ada x kali y, berarti tidak bisa kita tetap saja tuliskan y pangkat 3 kembali ya, dianggap tidak berubah konstannya seperti itu. Sedangkan kalau dia sendirian berarti kita anggap konstan itu artinya 0. Dan tambah 1 ini kan kalau diturunkan udah habis ya. Berarti inilah hasilnya do z per do x ini ya. Kemudian do z per do y sama, kita turunkan z hanya saja sekarang terhadap y. Ya, berarti seperti tadi. Yang diturunkan y-nya saja. Oh, ini kan y pangkat 3, diturunkan 3-nya ke depan. Jadi 3 kali 2 6. X kuadratnya tetap, y-nya turun 1. Pangkatnya turun 1 jadi y kuadrat ya. Kemudian min 3x kuadrat y, kita turunkan saja y-nya. Y-nya kan udah pangkat 1. Turunkan ke depan ya, tetap saja ini 3, berarti 3x kuadrat ya, y-nya habis. Kemudian 2x kuadrat, nah 2x kuadrat karena kita turun terhadap y, berarti ini 0 ya, kita anggap konstan, tidak ditulis, tidak ada. Kemudian 3y kuadrat, kita turunkan terhadap y, berarti 2-nya turun ke depan, 6y. Ya, kemudian 1-nya ini jadi 0. Maka inilah turunan parsial dari z ini ya. Ya, jadi mudah ya. Soal pertama saya kira cukup mudah. Kita lanjutkan ya. Nomor 2 yaitu z sama dengan e pangkat x cos y ditambah e pangkat y sin x. Carilah do z per do x dan do z per do y. Nah, pelan-pelan saja, kelihatannya kayak rumit ya soalnya, tapi kita coba saja jawab dulu pelan-pelan. Nah, do z per do x sama dengan e pangkat x cos y ditambah e pangkat y cos x. Dari mana ini? Nah, sekarang kita kan lihat nih, do z per do x itu kan berarti z ini turunkan terhadap x. Kita turunkan terhadap x aja seperti biasa. E pangkat x berapa diturunkan? Oh, tetap E pangkat x kan? Ya. Jadi pelajari kembali nih tentang E nih. E pangkat x diturunkan itu tetap E pangkat x. Kemudian ada cos y. Nah, y-nya ini kan variabelnya y, sedangkan kita sedang menurunkan terhadap x, berarti y-nya kita anggap konstan. Berarti E pangkat x cos y.
ini cos y-nya tetap ya. Kita anggap konstan. Jadi tidak kita turunkan. Yang diturunkan tadi yang ada x-nya saja kan. Karena juga mereka saling mengalihkan. Kita tidak bisa anggap cos y itu 0. Ya. Nah, kemudian ditambah e pangkat y. E pangkat y kan konstan ya. Karena kita sudah turunkan terhadap x, berarti e pangkat y tetap. Yang diturunkan sin x ya, karena ada variabel x. Berapa turunan dari sin? Sin diturunkan jadi cos. Ya udah ditulis lagi cos x. Mudah kan? Ternyata tidak sulit. Kemudian kita lihat do z per do y sekarang diturunkan terhadap y. Nah, ini kan karena e pangkat x-nya konstan, kita tulis lagi kembali e pangkat x. Kok ada minusnya dari mana? Karena cos kita turunkan kan? Karena dia ada variabel y. Cos diturunkan berapa? Min sin. Berarti min sin y ya. Kemudian ditambah e pangkat y. Ya, e pangkat y diturunkan terhadap y sama e pangkat y. Kemudian sin x itu kita anggap konstan ya, karena kita sedang turunkan terhadap y. Nah, berarti inilah hasilnya ya. Baik, kita lanjutkan. Contoh ketiga. Nah, sekarang variabelnya ada 3 nih, ada x, y, z. Ya, w, maka kita tulis fungsinya tuh w ya. 2x pangkat 3 ditambah 3xy ditambah 2yz dikurangi z pangkat 2. Bagaimana jawabnya? Nah, kita do w per x dulu ya. Ya, sama. Kita terhadap x aja dulu. 2x pangkat 3 diturunkan. Ya, berarti jadi dia harusnya 6x kuadrat ya. 6x kuadrat, kemudian kita lihat lagi ditambah 3xy diturunkan terhadap x. Oh, berarti x-nya habis ya. Ini kan x pangkat 1 tinggal 3y. 3y ya. Kemudian ditambah 2yz. Yz ini kan kita tidak sedang turunkan, dia konstan ya. Kita lagi turunkan terhadap x, berarti ini anggap 0. Kemudian z juga konstan ya, kita anggap 0. Berarti inilah hasilnya do w per do x. Do w per do y. Nah, kita berarti terhadap y saja. Oh, ini 2x pangkat 3 konstan, nggak ada y-nya. Kemudian 3x y. Oh, berarti y-nya hilang, tinggal 3x. Kemudian ada ini 2yz, ada y-nya. Y-nya kita turunkan, habis tinggal 1, berarti tinggal 2z. Nah, dikurangi z kuadrat, z-nya 0. Berarti ini hasilnya do w per do y. Kemudian yang terakhir adalah do w per do z. X ini 0, kita konstan, ini juga konstan, berarti tinggal 2yz, diturunkan z-nya tinggal 2y, dikurangi z kuadrat diturunkan, itu jadi 2z. Ya, jadi harusnya kita sudah mulai mudah nih. Oh ya, berarti turunkan saja, lihat saja faktornya apa. Maksudnya variabelnya apa yang kita sedang turunkan ya. Kita lanjutkan contoh keempat. Z sama dengan x plus y per x min y. Nah, ini udah mulai pecahan bentuknya ya. Carilah do z per do x dan do z per do y. Gimana? Kita coba jawab. Pertama lihat bentuknya turunan ini. Bentuknya u per v ya. Nah, jadi kita tidak langsung bisa turunkan x diturunkan y itu tidak bisa. Kita turunkan menggunakan rumus u per v, yaitu u aksen v dikurangin u v aksen per v kuadrat. Jadi u-nya itu yang x plus y u, x min y-nya v ya. Ini kan u per v ya. Jadi ingat, udah kita tulis saja do z per x, masukin rumus ini. U aksen, oh berarti u kan x plus y. Ya, kita turunkan terhadap x. Karena x plus y bukan perkalian, y-nya dianggap 0. Y-nya dianggap 0, x-nya diturunkan kan terhadap x. X-nya diturunkan berarti 1. Kemudian dikali v, v-nya x min y, ditulis saja. V-nya tetap ya, tidak ada aksennya. Berarti 1 dikali x min y. Dikurangin u itu berarti x plus y, tetap dia dikali v aksen. V aksen berarti ini. Y-nya konstan kan, karena terhadap x, berarti x diturunkan tinggal 1. Kemudian dibagi v kuadrat. Ya, v kuadrat ya udah x min y dikuadratkan seperti ini. Berarti sama dengan tinggal kita ini dihitung ya. Dapatlah min 2y nanti per x min y kuadrat. Udah selesai di sini. Inilah do z per do x. Nah, tidak sulit ya. Berarti kita lanjutkan do z per do y sama pakai rumus ini. U aksen ini sekarang terhadap y berarti x konstan, y-nya kita turunkan tinggal 1. Kemudian v-nya yang bawah ya. V-nya tetap, x min y di sini. Jadi 1 kali x min y dikurangin u-nya x plus y. Terus min 1 dari mana? Dari v aksen tadi ya. Jadi x-nya 0, min y-nya diturunkan jadi min 1. Per x min y kuadrat ya, v kuadrat. Dihitung lah positif nih 2x, karena ini nanti ada dikali ya, jadi positif ya. Jadi ini bisa lah, pasti kalian bisa menghitung ini. Dihasilkan dapat 2x per x min y kuadrat. Inilah jawaban dari soal ini ya. Jadi tidak sulit.
Kita gunakan rumus yang sudah pernah kita pelajari dulu, jadi dibuka-buka lagi nih pelajaran yang terdahulu ya. Kemudian contoh kelima, Z sama dengan X kuadrat cos H X plus Y, X per Y. Nah ini ada cos H nih. Nah tidak perlu terlalu bingung ya, kita cari saja apa itu cos H ya. Dicari saja pelajaran-pelajaran dulu dan sifat-sifatnya saja ya untuk turunan parsial ini. Carilah dou Z per dou X sama dou Z per dou Y ya. Nah seperti tadi lagi. Nah bentuknya sekarang lihat nih. X kuadrat dikali cos H X per Y. Jadi dia bentuknya perkalian nih. Ini kan aljabar biasa, ini kosinus trigonometri. Nggak bisa langsung diturunkan nih, nggak boleh langsung diturunkan. Nah, jadi dia U kali V, bentuknya U kali V sama dengan U aksen V ditambah U V aksen. Bedanya tadi ya, kalau tadi kan U per V kita kurangi terus dibagi V kuadrat, ini bedanya seperti ini ya. Oke, gimana? Berarti U-nya X kuadrat cos H X per Y sama dengan V. Nah, jadi ini ya, 2X cos H X per Y dari mana? Kita tinggal ini U aksen V ditambah U V aksen ya. Jadi sekarang kita ini dulu nih, U aksen V. Berarti X kuadrat turunkan ya, jadi 2X. Kemudian V berarti biasa, kita tidak lakukan perkalian ini ya, cos H X per Y. Kemudian ditambah U kali V aksen. Berarti U-nya tetap X kuadrat. Nah sekarang tinggal cos H X per Y diturunkan terhadap X. Gimana? Kan kalau menurunkan trigonometri seperti ini kan turunan luar dulu secara utuh, berarti cos-nya saja yang diturunkan. Bagaimana cos diturunkan? Min sin ya. Kalau cos H ada H-nya, dia aturannya beda. Jika cos H diturunkan dia bukan min tapi tetap positif sin. Ya, jadi dipelajari lagi yang sebelumnya ya tentang cos H ini. Jadi cos H diturunkan biasanya kan cos diturunkan jadi min sin ya. Ini cos H diturunkan tetap plus ya, sin H. Nah, jadi U-nya tetap X kuadrat dikali ini. Turunan luarnya ini kita tulis lagi ulang. Sin H, ini X per Y-nya kita tidak turunkan, baru dikali turunan dalamnya. Ini kan luar. Tadi kan luar ini cos H X per Y, cosnya saja diturunkan dulu, ditulis ulang semua. Baru dikali turunan dalamnya. Ini karena kita turunan terhadap X, berarti X-nya saja yang diturunkan. X diturunkan terhadap X1 per Y. Nah, seperti ini ya. Jadi ini hasil turunan luar dikali turunan dalam. Ya, menurunkan ini. Dapat deh dou Z per dou X-nya. Kemudian sekarang dou Z per dou Y sama dengan X kuadrat sin H X per Y dari mana? Sekarang kan terhadap Y. Ya U aksennya saja. U aksen ya. Nah kalau ini tidak perlu kita pakai U kali V. Kenapa? Nah, karena X kuadrat ini kan kita turunan terhadap Y konstan. Maka kita tidak hitung, dia hanya tinggal ditulis saja. Jadi tidak perlu dilakukan U kali V. Jadi dalam satu soal, dalam satu permasalahan yang turunan parsial pertamanya bisa kita gunakan rumus ini U kali V. Bisa juga turunan berikutnya tidak menggunakan U kali V ya, jadi harus diperhatikan. Nah jadi contohnya ini ya, tidak perlu dong pakai U kali V karena Y kan kita turunan terhadap Y ini, X kuadratnya berarti konstan, itu nggak usah pakai UV ini, langsung aja X kuadrat turunan terhadap Y ya. Oh tidak ada, dia konstan, berarti tetap tulis X kuadrat. Kemudian baru cos H nya diturunkan terhadap Y seperti tadi, turunan luar cos diturunkan kan sin, berarti sin H X Y per Y ditulis, kemudian dikali dengan turunan dalamnya. Nah ini min X per Y kuadrat. Nah, dari mana ini? Min X per Y kuadrat. Bukannya turunan dalam itu harusnya hanya X per min Y kan terhadap Y kan? Dapat dari mana? Nah seperti ini. Dou per dou Y dikali X per Y. Ini seperti ini. Kita nurunkan seperti ini nih. Karena terhadap Y ya. Terhadap Y ini harus pakai aturan. Nah ini lihat ya, maksudnya kenapa kok jadi Y kuadrat nggak jadi itu? Karena dia di bawah, ingat ya, bukan di atas. Jadi sebetulnya X per Y itu kan ditulisnya kita bisa tulis X kali Y pangkat min 1 ya, dinaikkan ya. Ingat ini Y-nya di bawah, jadi bukan Y-nya diturunkan terus jadinya nanti 1 X per 1 ya. Nah, tidak, karena Y-nya naik. Y-nya naik ini X per Y-nya ya kan, kita turunkan ini turunan dalam ya. Ini kan hasil dari menurunkan yang dalam. X per Y jadi X kali Y pangkat min 1. Baru jadi min X karena ini ke depan, ini turunkan ya kita terhadap Y, berarti min 1 ke depan jadi min X dikali Y min 2. Min 2 dari mana? Min 1 dikurangin 1 min 2. Berarti dapatlah min X per Y kuadrat. Nah, itulah kenapa mendapatkan nilai seperti itu ya. Jadi hati-hati ya kalau Y atau variabelnya ada di bawah diturunkan dalam bentuk pecahan ya. Nah, jadi kita rapihkan lagi. Tinggal dikalikan saja ini min X ya ke depan, min X per Y kuadrat ke depan, X jadi pangkat 3 minus Y kuadrat sin H X per Y ya.
Ini dikalikan. Nah, seperti itu. Kita lanjutkan sekarang. Nah, sekarang mulai contoh soal mencari diferensial total dari Z sama dengan 5x kuadrat ditambah xy kuadrat plus 3y kuadrat. Ingat, kita di awal sudah tahu rumusnya ini dua variabel xy, berarti rumus diferensial total seperti ini ya. dz sama dengan dou z, ya ini harusnya d ya. Nah, dz sama dengan dou z per dou x dx ditambah dou z per dou y dy ya. Ya udah, kita sekarang berarti cari langsung saja. Masuk bentuk rumusnya, cari dz per dx, dou z per dou x. Berapa dou z per dou x? Turunkan terhadap x. 5x kuadrat diturunkan 10x. Xy kuadrat diturunkan, x-nya habis, tinggal y kuadrat ditambah y kuadrat. Ini y kuadrat, 3y kuadrat diturunkan terhadap x 0. Nah, berarti ini dou z per dou x sama dengan ini dx. Ditambah dou z per dou y, kita turunkan terhadap y. 5x kuadrat diturunkan y, konstan 0. Xy kuadrat diturunkan berarti 2xy. Y-nya saja yang diturunkan. Kemudian y 3y kuadrat, 2-nya turun ya, jadi 6y dy rumusnya. Udah, inilah diferensial total. Memang lebih cepat ya karena kita turunkan langsung saja gitu ya. Dan ini kebetulan soalnya sederhana, jadi langsung cepat dapatlah diferensial totalnya ya. Kemudian sekarang coba cari diferensial total dari z sama dengan y e di pangkat x kuadrat min y kuadrat. Nah, ini lebih rumit kelihatannya ya. Jadi tidak segamblang soal sebelumnya. Tapi langkah pertama, tuliskan saja rumus diferensial total ya. Karena ini dua variabelnya x, y, berarti ya sampai sini saja rumus diferensial totalnya. Bagaimana cari dou z per dou x? Sini 2x, y, e, x kuadrat min y kuadrat. Kenapa bisa seperti ini? Nah, ingat ada namanya chain rule ya. Ada namanya chain rule atau aturan rantai. Ketika kita hendak menurunkan ini nih, e di pangkat ux ya. E pangkat ini kan bentuknya e pangkat sesuatu fungsi ya. E dipangkatkan suatu fungsi yang kita anggap di sini ini rumusnya ux ya. Jadi ux itu x kuadrat min y kuadrat. Itu caranya adalah e di pangkat ux ya. Jadi kita tuliskan kembali ininya, berarti dituliskan kembali e x kuadrat min y kuadrat, tuliskan kembali, kemudian turunan dari fungsinya. Dari ux-nya, dari pangkatnya ini. Turunan dari x kuadrat min y kuadrat. Diturunkan terhadap x, berarti ini x kuadrat min y kuadrat berapa kalau diturunkan? 2x kan? Y-nya 0. Ya. Jadi x kuadrat min 0. Dituliskan saja, berarti 2x ditulis ke depan sini. Kan karena dikali kan. Dikali turunan dari ini. Berarti tinggal 2x y. Y-nya ini tetap ya. Y-nya. Nah, jadi tetap ditulis jadi 2x saja. Ini kan karena turunan dari ux-nya ini. Turunan ux-nya kan 2x, ditulis 2x. Y-nya dari soal ya. Y di pangkat x kuadrat. Seperti ini ya. Nah, jadi mudah-mudahan paham. Ini hanya penulisannya. Ini kenapa ada muncul lagi e pangkat x kuadrat min y kuadrat, karena tadi ini ditulis kembali e pangkat ux. Ya, jadi pakai aturan rantai. Dapatlah ini dou z per dou x. Kemudian dou z per dou y-nya kita lihat. Oh, ternyata dou z per dou y karena kita terhadap y. Y-nya kan tadi kalau di awal y-nya tidak dianggap ya karena dia konstan. Kita ini y ini dianggap konstan kan? Karena kita turunkan terhadap x. Sekarang kita turunkan terhadap y. Nah, jadi perkalian dia. Karena y-nya ada nilainya sekarang karena kita turunkan terhadap y, berarti harus uv seperti sebelumnya, soal sebelumnya ya. U kali v, ini rumusnya. Berarti kita tinggal tuliskan saja. U aksen OY diturunkan, berarti habis ya, tinggal 1, tidak perlu ditulis, dikali V. V ini dituliskan saja. Ditambah U dikali V aksen. U-nya Y, berarti ditulis saja Y-nya, ini ada Y-nya. Kemudian dikali V aksen. V aksen gimana caranya? V aksen menggunakan rumus yang ini tadi lagi. Ya, diturunkan kepada Y, berarti ditulislah E di pangkat X kuadrat min Y, karena ini kan E di pangkat UX. E di pangkat UX tulis lagi, kemudian baru kali UX-nya apa, dikali turunan dari UX ya. Turunan dari UX ini kan UX diturunkan terhadap X. Ya, berarti bagaimana turunannya ini? Turunan X kuadrat min Y kuadrat terhadap Y. Berarti X-nya 0, berarti ini diturunkan min 2Y. Nah, ini min 2Y. Y-nya tadi sudah ada Y aslinya dari soalnya. U-nya itu Y dikali dengan minus 2Y. Berarti min 2Y kuadrat. Inilah dou Z per dou Y. Dirapihkan, dikeluarkan, ini kan sama ya, x kuadrat e di pangkat x kuadrat min y kuadrat sama, dikeluarkan, kemudian jadi seperti ini, 1 min 2y kuadrat dikali e di pangkat x kuadrat min y kuadrat. Maka dz kita masukkan ke rumus ini, tulis saja, ini kan berarti dou z per dou x, di sini dx ya rumusnya.
dikurangin dou Z per dou Y, ini hasilnya DY. Berarti inilah diferensial totalnya dari soal nomor 7 ini. Nah, seperti itu ya. Nah, selesai materi kali ini, sampai situ saja. Saya mohon maaf jika ada kesalahan saat saya menyampaikan. Mudah-mudahan menjadi manfaat bagi kalian semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.